Kita pasti pernah melihat tanaman ini. Bagi kamu yang senang memancing, tanaman ini bukanlah tanaman asing, karena sering kita jumpai di sungai maupun di rawa. Enceng gondok atau eceng gondok adalah tanaman air yang hidup mengapung dengan nama ilmiah Eichhornia crassipes. Selain dikenal dengan nama enceng gondok, tumbuhan air ini juga mempunyai nama lain seperti kelipuk di Palembang dan ringgak di Lampung, serta di daerah Dayak Kalimantan. Tanaman ini dikenal dengan nama ilung-ilung, dan di Manado disebut tumpe. Eceng gondok pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang ilmuwan bernama Carl Friedrich Philipp von Martius, seorang ahli botani berkebangsaan Jerman, pada tahun 1824 ketika sedang melakukan ekspedisi di Sungai Amazon, Brasil. Bentuk enceng gondok cukup mudah dikenali. Selain ciri utamanya yang hidup mengapung di permukaan air, tumbuhan ini juga memiliki akar serabut seperti rambut untuk menyerap nutrisi. Bentuk daunnya tunggal, berbentuk oval, permukaannya licin, dan berwarna hijau. Pada bagian ujung serta pangkal daun cenderung meruncing, dengan pangkal tangkai daun lumayan menggelembung. Dan jenis bunga eceng gondok termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir, dan kelopaknya berbentuk tabung. Bijinya berwarna hitam dan berbentuk bulat. Ketika berbuah, buahnya justru berbentuk kotak, memiliki 3 ruang, dan berwarna hijau. Eceng gondok biasanya tumbuh di kolam dangkal, rawa, lahan basah, aliran air yang lambat, danau, dan sungai yang arus airnya tenang. Tumbuhan air ini dapat berkembang biak dengan sangat cepat, sehingga sering dianggap sebagai gulma yang bisa merusak tatanan lingkungan perairan. Eceng gondok adalah tumbuhan yang sangat kuat dan mampu beradaptasi di hampir semua lingkungan. Tumbuhan ini mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi air yang ekstrim, mulai dari ketinggian air, kecepatan arus air, jumlah nutrisi di air, pH, dan temperatur. Bahkan, eceng gondok juga dapat bertahan dari berbagai jenis racun serta zat kimia berbahaya dalam air. Menurut penelitian, hal ini terjadi karena habitatnya yang berada di lingkungan berair, yang biasanya air mengandung nutrien yang tinggi seperti nitrogen, fosfat, dan potasium. Penyebaran eceng gondok yang tidak terkendali tentu akan menyebabkan gangguan lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkannya pun cukup banyak, antara lain meningkatnya penguapan air. Populasi eceng gondok yang terlalu banyak akan berpengaruh terhadap meningkatnya penguapan. Hal ini disebabkan karena daun-daun eceng gondok yang lebar serta pertumbuhannya yang cepat. Berkurangnya intensitas cahaya dan oksigen terlarut juga menjadi dampak negatif lain dari eceng gondok. Akibat jumlah eceng gondok yang berlebihan, maka cahaya matahari tidak dapat menembus perairan. Dan juga, adanya eceng gondok dapat mengakibatkan penurunan oksigen terlarut dalam air, sehingga dapat menyebabkan gangguan ekosistem air. Selain itu,
Eceng gondok juga bisa menyebabkan pendangkalan. Eceng gondok yang telah mati akan tenggelam ke dasar perairan. Hal ini akan mempercepat proses sedimentasi. Akibatnya, daya tampung danau atau sungai akan berkurang dan dapat memperbesar resiko bencana banjir. Tak hanya itu, eceng gondok juga bisa jadi tempat berkembang biaknya bakteri tertentu. Apabila dibiarkan, hal ini akan berpeluang menimbulkan wabah penyakit bagi manusia. Dan memanfaatkan predator alami eceng gondok, yaitu ikan grass carp, adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh eceng gondok, yang dapat membantu memulihkan keseimbangan ekosistem air. Meski dianggap tanaman pengganggu, pada kenyataannya, eceng gondok dapat memberikan manfaat dan memiliki nilai ekonomis. Pertumbuhan eceng gondok yang sangat cepat menjadikan tumbuhan ini cukup melimpah di alam. Eceng gondok dapat diolah menjadi bioenergi dalam bentuk biogas, yakni tiap 1 hektar eceng gondok dapat menghasilkan 70.000 meter kubik biogas. Beberapa peneliti menyatakan bahwa bioenergi hasil pengolahan eceng gondok memiliki unsur kimiawi yang sama dengan bahan bakar pada umumnya. Bahkan, hasilnya hampir menandingi metana murni. Eceng gondok juga merupakan tumbuhan air yang tahan terhadap polutan penyebab polusi air, seperti timbal, merkuri, dan beberapa unsur kimia yang mengandung karsinogenik. Sifat antikimia yang ada di akar eceng gondok dapat dimanfaatkan untuk membersihkan air dari berbagai macam polutan. Sebab, eceng gondok mampu menghisap 60 hingga 80% nitrogen dan 69% potasium dalam air yang tercemar. Selain bermanfaat sebagai energi alternatif dan keseimbangan lingkungan, eceng gondok juga dapat diolah menjadi makanan dan obat. Salah satunya adalah masyarakat Taiwan dan Vietnam yang mengkonsumsi eceng gondok dalam bentuk salad karena kaya akan karoten. Selain itu, ekstra dari daun eceng gondok juga dapat digunakan untuk herbisida alami dalam membasmi Mimosa pigra atau tumbuhan putri malu. Herbisida adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu atau gulma, seperti rumput, alang-alang, dan semak liar. Bahkan, di tangan orang-orang yang kreatif, eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan dan dapat diolah menjadi produk-produk yang memiliki nilai jual, seperti tas, perabot rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lainnya.